Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tumis bawang putih dan cabai yang menguar dari dapur adalah wangi surga bagi Amira. Selama 2 minggu terakhir, surga itu nyata, terbungkus dalam dinding rumah sederhana yang ia sebut istananya. Ia bergerak lincah di dapur kecil itu, menyiapkan makan malam kesukaan suaminya, Dito. Nasi liwet dengan teri pedas dan tumis kangkung. Makanan rakyat biasa, tetapi Dito selalu melahapnya seolah itu adalah hidangan paling mewah di dunia. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ia benar-benar telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan semua harta ayahnya. Kebahagiaan yang tulus, yang datang dari cinta seorang pria biasa. Di ruang tengah, Kava, putranya yang berusia 4 tahun, sedang asyik menyusun menara balok. Suara tawa riangnya sesekali terdengar, bercampur dengan suara balok kayu yang beradu. Hati Amira menghangat setiap kali melihat Kava. Anak itu adalah dunianya, sumber kekuatannya. Dan melihat Dito menerima Kava dengan tangan terbuka, menyayanginya seperti anak kandung sendiri, adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dito tidak pernah mempermasalahkan status Amira sebagai seorang janda dengan 1 anak. Ia bilang, ia menikahi Amira karena hatinya, bukan karena masa lalunya. Kata-kata itu, diucapkan dengan tatapan tulus, berhasil meruntuhkan benteng terakhir di hati Amira. Ia menyerahkan seluruh kepercayaannya pada pria itu. 2 minggu. Hanya 14 hari mereka resmi menjadi suami istri, tetapi rasanya seperti seumur hidup. Amira rela meninggalkan semua kemewahan yang melekat pada namanya demi kehidupan ini. Ia memperkenalkan diri sebagai Amira, seorang gadis yatim piatu dari desa yang merantau ke kota untuk mencari nafkah. Ia bekerja sebagai desainer grafis lepas, pekerjaan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan Kava tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bertemu Dito di sebuah kafe, saat laptopnya tiba-tiba rusak. Dito, yang kebetulan duduk di meja sebelah, dengan ramah menawarkan bantuan. Dari sana, perkenalan berlanjut menjadi pertemanan, lalu cinta. Dito adalah pria yang sopan, ambisius, dan penuh perhatian. Ia adalah jawaban dari semua doa Amira. Suara deru mobil di halaman depan membuyarkan lamunannya. Itu pasti Dito. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, sebuah reaksi yang selalu muncul setiap kali suaminya pulang. Ia cepat-cepat meletakkan piring terakhir di meja makan dan merapikan rambutnya. Ayah pulang, serunya pada Kava. Anak itu segera berlari ke arah pintu dengan tawa riang, siap menyambut ayahnya. Pintu depan terbuka. Dito masuk, tetapi ada yang berbeda hari ini. Tidak ada senyum hangat yang biasa ia berikan. Tidak ada pelukan untuk Kava yang sudah merentangkan tangan. Ia hanya menepuk kepala Kava sekilas, lalu berjalan lurus ke ruang tengah, melemparkan tas kerjanya ke sofa. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Amira merasakan firasat buruk mulai merayap di hatinya. "Mas, kamu sudah pulang? Makan malam sudah siap," sapa Amira, berusaha menjaga suaranya tetap ceria. Dito tidak menjawab. Ia melonggarkan dasinya dengan satu sentakan kasar, matanya menatap kosong ke arah televisi yang mati. Kava, yang merasa diabaikan, mendekat dan menarik-narik ujung celana Dito. "Ayah, lihat." Kava bikin menara tinggi, celotehnya. "Jangan sekarang, Kava." "Ayah lelah," kata Dito dengan nada datar dan dingin. Hati Amira mencelos. Ini bukan Dito yang ia kenal. Dito yang ia kenal akan langsung menggendong Kava, menanyakan harinya, dan bermain sebentar sebelum membersihkan diri. Amira menyuruh Kava untuk kembali bermain, lalu ia mendekati suaminya. Ia duduk di samping Dito, mencoba meraih tangannya. "Mas, kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Dito menarik tangannya. Tatapannya akhirnya beralih pada Amira, tetapi tatapan itu kosong dari kehangatan. Yang ada hanya kilat aneh yang tidak bisa Amira artikan. Dingin, tajam, dan penuh jarak. Seolah ia sedang menatap orang asing. "Tidak ada apa-apa," jawabnya singkat. "Jangan bohong, Mas. Aku istrimu. Aku bisa lihat kalau ada yang salah. Cerita sama aku, mungkin aku bisa bantu." Amira mencoba lagi, suaranya melembut. Dito tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan menyakitkan. "Bantu? Kamu mau bantu apa, Amira? Kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang duniaku." Kata-kata itu seperti tamparan. "Dunia kamu? Dunia kita, Mas. Kita sudah menikah." "Itu kesalahan terbesarku," desis Dito.
Napas Amira tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. "Apa maksudmu?" bisiknya, suaranya bergetar. Dito berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di depan Amira seperti seekor harimau dalam kandang. Wajahnya yang tadinya hanya keras kini terlihat kejam. Topeng pria baik hati yang selama ini ia kenakan seolah luruh, menampakkan sosok asli yang mengerikan. "Maksudku adalah, semua ini harus berakhir. Pernikahan ini, sandiwara ini, semuanya." "Sandiwara apa? Aku tidak mengerti, Mas Dito. Tolong jelaskan." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Amira. Tepat pada saat itu, pintu depan kembali terbuka. Ibu Ratna, ibu mertuanya, masuk tanpa permisi. Wajahnya yang selalu masam kini dihiasi senyum tipis yang penuh kemenangan. Ia berjalan melewati Amira begitu saja, seolah Amira adalah perabotan tak terlihat, dan berdiri di samping putranya. "Sudah kamu katakan padanya, Dito?" tanya Ibu Ratna, suaranya tajam. "Sedang, Bu," jawab Dito, nadanya kini lebih mantap, seolah kehadiran ibunya memberinya kekuatan. Amira menatap keduanya dengan bingung dan takut. "Ada apa ini sebenarnya, Ibu?" Ibu Ratna menatap Amira dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. "Dengar, perempuan desa. Permainanmu sudah selesai. Kau pikir kau bisa menjerat anakku selamanya dengan status jandamu itu? Kau salah besar." Jantung Amira serasa diremas. "Menjerat? Ibu, aku tulus mencintai Mas Dito." "Cinta tidak bisa membuat perut kenyang," bentak Ibu Ratna. "Dito itu pria hebat, karirnya sedang menanjak. Dia butuh pendamping yang sepadan. Wanita kaya, terhormat, bukan gelandangan sepertimu." Setiap kata terasa seperti cambuk. Amira tidak percaya ini terjadi. Wanita yang selama 2 minggu ini ia layani dengan hormat, yang ia panggil ibu, ternyata menyimpan kebencian sedalam ini. Ia menatap Dito, mencari pembelaan, mencari secercah saja Dito yang dulu. Tapi pria itu hanya berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. "Mas, katakan sesuatu, ini tidak benar, kan?" pinta Amira dengan suara lirih. Dito mengambil napas dalam-dalam. Ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan Amira yang masih terduduk lemas di sofa. Ia menatap lurus ke mata Amira yang basah. "Amira, dengarkan aku," katanya dengan suara yang dibuat-buat terdengar tenang, namun justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. "Aku, Dito Wijoyo, dengan sadar dan tanpa paksaan, menjatuhkan talak 3 kepadamu." Dunia Amira runtuh. Suara dengung keras memenuhi telinganya. Kata-kata itu, talak 3, bergema di kepalanya, menghancurkan setiap keping kebahagiaan yang baru saja ia bangun. Napasnya sesak. Ia menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya. "Tidak, tidak mungkin. Kenapa, Mas? Kenapa?" Dito berdiri lagi, menjauhkan diri seolah Amira adalah penyakit menular. "Karena aku sudah muak. Aku muak berpura-pura menjadi pria sederhana yang bahagia dengan nasi liwet dan tumis kangkung. Aku muak dengan rumah sempit ini. Aku muak denganmu. Tapi kau bilang kau mencintaiku." "Aku bohong," potong Dito cepat. "Aku butuh tempat singgah sementara, dan kau terlihat cukup bodoh untuk dimanfaatkan. Tapi sekarang, aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Aku akan segera menikah lagi, dengan wanita yang benar-benar pantas untukku." Kebenaran itu menghantam Amira lebih keras dari apapun. Ia telah ditipu. Seluruh kisah cintanya adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Pria yang ia puja, yang ia serahkan hati dan hidupnya, ternyata adalah monster berdarah dingin. Air matanya mengalir deras. Tetapi bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan rasa sakit yang tak terhingga. Ia menatap Dito, lalu beralih ke Ibu Ratna yang tersenyum puas. Ia melihat Kava yang berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap pemandangan itu dengan mata kecilnya yang ketakutan. Saat itulah Amira mengerti. Ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati. Ini tentang hidupnya dan masa depan putranya yang baru saja dihancurkan. Dito sepertinya menikmati pemandangan itu. Ia berjalan ke arah pintu, seolah tugasnya sudah selesai. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti dan menoleh ke belakang, memberikan pukulan terakhir yang paling mematikan. "Satu hal lagi, Amira," katanya dengan nada merendahkan. "Jangan pernah berpikir untuk mencariku. Kita sudah tidak selevel lagi. Aku sudah menemukan wanita yang selevel denganku. Kau dan anakmu itu hanya akan menjadi beban." Setelah mengucapkan kalimat itu, Dito pergi, meninggalkan Amira yang hancur berkeping-keping di tengah reruntuhan surga palsunya.
Kepergian Dito meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Hanya isak tangis Amira yang pecah dan suara gemerisik dari Ibu Ratna yang mulai bergerak. Amira masih terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Pikirannya kosong, menolak memproses kenyataan pahit yang baru saja merenggut dunianya. Setiap sudut rumah yang tadinya terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Setiap barang di dalamnya seolah mengejek kebodohannya. Ibu Ratna tidak memberinya waktu untuk berduka. Wanita itu berjalan ke kamar Amira dengan langkah-langkah tegas. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh, seperti barang-barang yang dilempar. Amira tersentak dari kelumpuhannya. Ia bangkit, kakinya terasa seperti jeli, dan berjalan terhuyung-huyung menuju kamarnya. Pemandangan di dalam membuatnya kembali terisak. Ibu Ratna sedang membongkar lemarinya dengan kasar. Pakaian-pakaiannya, baik yang ia beli dengan uangnya sendiri maupun beberapa helai yang Dito berikan, ditarik keluar dan dilemparkan ke atas sebuah koper tua yang tergeletak terbuka di lantai. "Apa yang ibu lakukan?" tanya Amira dengan suara serak. "Apa yang kulakukan?" Ibu Ratna membalikkan badan, tangannya berkacak pinggang. "Aku membersihkan rumah ini dari sampah. Kau dan semua barang rombenganmu harus pergi dari sini. Sekarang juga." "Tapi, ini sudah malam, Bu. Di luar juga sepertinya akan hujan. Beri aku waktu setidaknya sampai besok pagi, mohon Amira." Hatinya masih berharap ada sedikit belas kasihan tersisa di hati wanita tua itu. Ibu Ratna tertawa mengejek. "Besok? Enak saja. Aku tidak mau rumah ini ternodai oleh kehadiranmu satu malam lagi. Calon menantuku yang baru akan datang berkunjung besok. Aku harus memastikan rumah ini bersih dari jejak perempuan sepertimu." Calon menantu baru. Kata-kata itu kembali menusuk jantung Amira. Begitu cepatnya Dito menggantikannya. Begitu mudahnya ia dibuang. Kemarahan mulai membara di dalam dirinya, mengalahkan rasa sakit. "Aku tidak akan pergi sebelum Dito sendiri yang datang dan mengusirku." "Oh, jadi kau mau melawan?" Ibu Ratna mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Amira. Bau parfumnya yang menyengat terasa memuakkan. "Dengar, Dito tidak akan pernah kembali ke sini. Dia sudah memberiku kuasa penuh untuk mengurusmu. Jadi, kau pergi baik-baik, atau aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Pilih." Ancaman itu membuat nyali Amira ciut. Ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Rumah ini atas nama Dito. Secara hukum, ia tidak punya hak apa-apa. Ia menatap nanar pada pakaiannya yang dilempar asal-asalan ke dalam koper. Ada gaun sederhana yang ia kenakan saat pertama kali Dito mengajaknya kencan. Ada kemeja yang ia setrika dengan penuh cinta setiap pagi. Semua kenangan itu kini terasa seperti racun. Ibu Ratna melanjutkan aksinya. Ia menarik laci meja rias, mengeluarkan beberapa produk perawatan kulit murah milik Amira, dan melemparkannya juga ke dalam koper. "Cepat kemasi barang-barang anakmu itu juga. Jangan ada satupun yang tertinggal," perintahnya. Dengan langkah berat, Amira masuk ke kamar Kava. Anaknya itu duduk di sudut tempat tidur, memeluk boneka dinosaurusnya dengan erat. Mata kecilnya penuh ketakutan dan kebingungan. Melihat putranya seperti itu, kekuatan Amira seolah kembali. Ia harus kuat. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk Kava. Ia berlutut di depan Kava, mengusap air mata di pipi mungilnya. "Sayang, dengarkan ibu," katanya lembut, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. "Kita akan pergi jalan-jalan sebentar, ya? Kava pakai jaket dulu, di luar dingin." "Nenek kenapa marah-marah?" "Ibu, ayah kemana?" tanya Kava dengan polos. Pertanyaan itu merobek hati Amira. Bagaimana ia harus menjelaskan pada anak sekecil ini bahwa keluarga kecil mereka yang baru terbentuk sudah hancur? "Nenek sedang tidak enak badan. Ayah sedang kerja. Nanti kita ketemu ayah lagi, ya? Sekarang, ayo kita berkemas." Amira membuka lemari kecil Kava dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian, mainan kesukaannya, dan susu kotaknya ke dalam sebuah tas ransel. Setiap barang yang ia sentuh terasa begitu berat. Ia melakukannya dengan gerakan seperti robot, pikirannya melayang entah kemana. Setelah selesai, ia membantu Kava memakai jaket dan sepatunya. Ketika mereka keluar dari kamar, Ibu Ratna sudah berdiri di dekat pintu depan dengan koper Amira di sampingnya. Wajahnya tidak sabar. "Sudah selesai? Lama sekali." Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Ratna membuka pintu depan lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung menerpa masuk. Langit di luar sudah benar-benar gelap, dihiasi kilatan petir di kejauhan. Benar saja, hujan akan segera turun. Ibu Ratna mendorong koper Amira keluar, hingga terguling di teras. Lalu,
Ia menatap Amira dan Kava dengan tajam. "Pergi," usirnya dengan satu kata yang penuh kebencian. Amira menggandeng tangan Kava erat-erat dan melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang selama 2 minggu ia rawat dengan segenap jiwa. Begitu kakinya menginjak teras, Ibu Ratna langsung membanting pintu dengan keras. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final. Mereka benar-benar telah diusir. Tetes-tetes air hujan pertama mulai jatuh, membasahi wajah Amira. Dalam sekejap, hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Ia menarik Kava ke bawah atap teras yang sempit, mencoba melindungi anaknya dari guyuran air. Tapi angin yang kencang membuat usaha itu sia-sia. Dalam waktu singkat, pakaian mereka basah kuyup. Kava mulai menggigil kedinginan. "Ibu, dingin," rengek Kava, memeluk kaki Amira erat-erat. Amira melepas kardigannya yang juga sudah basah dan menyelimuti tubuh mungil putranya. Ia memeluk Kava, mencoba memberikan kehangatan dari tubuhnya sendiri, meskipun ia sendiri merasa beku sampai ke tulang. Ia menatap jalanan di depan yang sepi. Kemana ia harus pergi malam-malam begini? Ia tidak punya sanak saudara di kota ini. Teman-temannya hanya mengenalinya sebagai Amira si perantau, mereka tidak akan bisa menolong banyak. Ia punya uang di rekening, lebih dari cukup untuk menyewa hotel termewah sekalipun. Tapi ponselnya ada di dalam tas tangan, dan tas tangannya tertinggal di atas meja makan di dalam rumah terkutuk itu. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Hanya sebuah koper berisi pakaian, sebuah tas ransel, dan seorang anak yang menggigil ketakutan. Keputusasaan mulai melandanya. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Ia bersandar di dinding rumah, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Inikah akhir dari mimpinya? Dibuang di jalanan seperti sampah, di bawah langit yang sedang menangis. Kilat menyambar, menerangi kegelapan sesaat, diikuti suara guntur yang menggelegar. Kava menjerit ketakutan dan membenamkan wajahnya di perut Amira. Saat itulah Amira melihatnya. Sebuah sepasang lampu mobil menyorot dari ujung jalan, bergerak perlahan mendekati mereka. Amira tidak terlalu memperhatikannya, mungkin hanya mobil warga yang kebetulan lewat. Mobil itu terus melaju, hingga akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah Dito. Sebuah mobil Alphard hitam yang mewah dan mengkilap. Kaca depannya yang gelap membuatnya terlihat misterius. Amira mengernyitkan dahi. Siapa itu? Jantungnya berdebar kencang, antara berharap dan takut. Pintu geser mobil terbuka secara otomatis dengan suara mendesing pelan, memancarkan cahaya hangat dari dalam kabinnya. Seorang pria parubaya, mengenakan setelan jas hitam yang rapi, turun dari mobil sambil membuka sebuah payung besar. Pria itu berjalan dengan langkah tenang namun cepat ke arah Amira yang masih terpaku di teras. Wajahnya terlihat familiar, tetapi pikiran Amira terlalu kalut untuk mengingat di mana ia pernah melihatnya. Pria itu berhenti tepat di depan Amira, memayungi tubuhnya dan Kava dari derasnya hujan. Pria itu membungkukkan badannya dengan hormat, sebuah gestur yang sama sekali tidak cocok dengan keadaan Amira saat ini yang terlihat seperti gelandangan. Lalu, dengan suara yang tenang dan penuh hormat, ia berkata, "Maaf kami terlambat menjemput Anda, Nona muda." Kata-kata itu menggantung di udara yang basah oleh hujan, terasa lebih tidak nyata daripada guntur yang baru saja menyambar. Nona muda. Sebuah panggilan yang sudah lebih dari setahun tidak pernah Amira dengar. Sebuah panggilan dari dunianya yang lain, dunia yang sengaja ia tinggalkan. Ia menatap pria di hadapannya, Pak Joko, kepala tim keamanan pribadi ayahnya. Pria dengan kesetiaan tanpa batas yang sudah mengabdi pada keluarganya sejak Amira masih kecil. Wajahnya yang tegas dan sorot matanya yang tenang tiba-tiba terasa seperti sauh di tengah badai yang menerpanya. "Pak Joko," bisik Amira, suaranya nyaris hilang di telan deru hujan. "Saya, Nona muda. Mari, kita segera pergi dari sini. Udara terlalu dingin untuk Anda dan Tuan Muda Kava," kata Pak Joko, sedikit menggeser payungnya untuk memastikan Kava yang memeluk erat kaki ibunya juga terlindungi sepenuhnya. Kava mengintip dari balik punggung Amira, matanya yang besar menatap Pak Joko dengan sedikit rasa takut namun juga penasaran. Ia terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia bisa merasakan perubahan suasana yang drastis. Dari kekerasan dan hinaan neneknya, kini hadir seorang pria berwibawa yang menyebut ibunya, Nona muda. Tanpa menunggu persetujuan Amira yang masih separuh linglung, Pak Joko memberi isyarat dengan kepalanya. Seorang pengemudi bergegas keluar dari mobil, mengambil alih koper dan tas ransel Amira dengan sigap. Pak Joko kemudian dengan lembut membimbing Amira dan Kava menuju pintu Alphard yang terbuka. Kehangatan seketika menyambut mereka begitu masuk ke dalam kabin. Kontrasnya begitu tajam dengan dinginnya jalanan yang menggigit. Di luar adalah neraka penghinaan,
Di dalam adalah surga yang terlindungi. Interior mobil itu dilapisi kulit berwarna krem yang lembut, lantainya dilapisi karpet tebal, dan udaranya beraroma segar yang menenangkan. Kava, yang rasa takutnya mulai berganti dengan kekaguman, menatap takjub pada lampu-lampu kecil di langit-langit mobil yang berkelip seperti bintang. Pak Joko menyelimuti Kava dengan selimut kasmir hangat yang sudah tersedia di kursi, lalu menyerahkan sebotol air mineral pada Amira. "Minumlah, Nona. Anda terlihat pucat," ujarnya pelan. Amira meneguk air itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Mobil mulai melaju dengan mulus, meninggalkan rumah Dito dan segala mimpi buruknya di belakang. Amira menatap keluar jendela yang berembun, melihat tetesan hujan berlomba-lomba menuruni kaca. Pikirannya berpacu. Bagaimana Pak Joko bisa menemukannya? Tentu saja. Ayahnya. Bapak Wijoyo pasti sudah memasang alat pelacak padanya, atau setidaknya memantau lokasinya secara berkala. Awalnya ia merasa itu berlebihan, sebuah bentuk kekangan. Malam ini, ia bersyukur atasnya. "Ayah yang menyuruhmu?" tanya Amira, suaranya sudah lebih stabil. "Benar, Nona. Tuan Besar khawatir karena Anda tidak bisa dihubungi selama beberapa jam terakhir. Beliau memerintahkan saya untuk segera memeriksa keadaan Anda secara langsung. Saya tiba tepat saat saya melihat Anda diusir dari rumah itu." Jelas Pak Joko, nadanya datar namun Amira bisa menangkap sedikit kemarahan yang terselip di dalamnya saat ia menyebut kata, "diusir." Amira tidak menjawab. Rasa malu yang pedih sempat menjalari hatinya. Ia ditemukan pada titik terendahnya oleh orang kepercayaan ayahnya. Dibuang, basah kuyup, dan menyedihkan. Namun, rasa malu itu dengan cepat tersapu oleh gelombang kelegaan. Ia tidak sendirian. Ia tidak akan mati kedinginan di jalanan bersama putranya. Pertunjukan kemandiriannya yang naif telah berakhir dengan cara yang paling brutal, dan kini jaring pengaman yang selalu ia benci justru menjadi penyelamatnya. Perjalanan itu terasa singkat. Mobil tidak menuju apartemen kecil yang selama ini ia sewa, tempat yang ia gunakan sebagai basis kehidupan sederhananya. Mobil itu melaju lurus ke jantung distrik bisnis kota, menuju gedung pencakar langit tertinggi dengan tulisan Wijoyo Tower yang menyala megah di puncaknya. Mobil masuk melalui gerbang pribadi dan turun ke lobi basement yang steril dan eksklusif. Pintu lift pribadi terbuka, membawa mereka langsung ke lantai teratas. Ke penthouse. Kediaman resminya di kota ini. Sebuah istana di atas awan yang sengaja ia abaikan demi merasakan kehidupan rakyat biasa. Begitu pintu lift terbuka, Amira disambut oleh pemandangan yang sudah lama tidak ia lihat. Lantai marmer Italia yang berkilauan, dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota 180 derajat, dan perabotan minimalis karya desainer ternama. 3 orang asisten rumah tangga sudah berbaris rapi, menyambutnya dengan membungkuk hormat. "Selamat datang kembali, Nona muda Amira," sapa mereka serempak. Pak Joko mengambil alih. "Siapkan air hangat untuk Nona dan Tuan muda. Juga minuman hangat dan makanan ringan. Siapkan pakaian ganti yang paling nyaman." Para asisten bergerak cepat dan efisien. Kava, yang tidak pernah melihat kemewahan seperti ini, menatap sekeliling dengan mulut sedikit terbuka. Seorang asisten dengan lembut mendekati Kava dan mengajaknya untuk melihat akuarium besar di sudut ruangan, berhasil mengalihkan perhatiannya. Sementara Amira dibimbing menuju kamar tidur utama. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumah Dito. Sebuah tempat tidur ukuran Super King mendominasi ruangan, menghadap langsung ke jendela raksasa. Di satu sisi, terdapat area wardrobe yang bisa menampung koleksi busana sebuah butik. Amira berjalan lurus ke kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis, rambutnya lepek dan basah, pakaiannya kusut dan kotor. Inilah wujud Amira yang rapuh, Amira yang tertipu, Amira yang dibuang. Rasa muak memenuhi dirinya. Bukan muak pada Dito atau Ibu Ratna, tetapi muak pada dirinya sendiri yang begitu naif. Ia menyalakan shower, membiarkan air panas mengguyur tubuhnya yang beku. Ia menggosok kulitnya kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan bukan hanya kotoran, tetapi juga semua kenangan, semua sentuhan, dan semua kebohongan Dito. Air panas itu perlahan mencairkan kebekuan di tubuh dan hatinya. Bersama dengan uap yang memenuhi ruangan, kesedihannya mulai menguap, meninggalkan residu yang pekat dan keras. Amarah, tekad, balas dendam. Di bawah guyuran air, ia tidak lagi menangis. Pikirannya menjadi jernih. Ia mengingat kata-kata ayahnya sebelum ia memulai eksperimen hidup sederhana ini. "Amira, dunia ini kejam. Kau bisa mencari cinta yang tulus, tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu. Kau adalah seorang Wijoyo.
Dan seorang Wijoyo tidak pernah menundukkan kepala. Jika ada yang mencoba menginjakmu, pastikan kau menginjak balik dengan kekuatan 10 kali lipat. Saat itu, ia menganggap nasihat ayahnya terlalu sinis. Sekarang, ia tahu itu adalah kebenaran mutlak. Dito dan ibunya tidak hanya mengkhianatinya. Mereka telah menghina nama Wijoyo. Mereka telah mempermainkan pewaris tunggal dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Mereka mengira telah membuang seekor kucing kampung yang basah, padahal mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tertidur. Mereka akan membayar setiap air mata yang ia teteskan. Mereka akan membayar setiap detik rasa dingin yang dirasakan putranya. Mereka akan membayar semua ini dengan bunga yang sangat, sangat tinggi. Setengah jam kemudian, Amira keluar dari kamar mandi. Di atas tempat tidur, sudah tersedia satu set piyama sutra berwarna zamrud dan jubah mandi yang tebal. Ia mengenakannya, merasakan kelembutan kain membelai kulitnya, sebuah kemewahan kecil yang terasa seperti penegasan identitas. Ia berjalan kembali ke cermin. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya berbeda. Sorot kerapuhan itu telah lenyap, digantikan oleh kilatan dingin dan setajam baja. Amira si gadis desa yang naif telah mati di bawah guyuran sawer tadi. Yang berdiri di sini sekarang adalah Amira Cahyaning Wijoyo. Ia keluar dari kamar tidur. Ruang tengah kini terang benderang. Kava sedang duduk di sofa empuk, dibalut jubah mandi anak-anak yang lucu, sambil minum coklat panas dan menonton kartun di televisi layar lebar. Melihat ibunya datang, ia tersenyum lebar. "Ibu Ratu," serunya. Panggilan itu adalah panggilan Kava untuknya saat mereka berada di dunia nyata mereka. Saat Amira tidak sedang menyamar. Saat Amira adalah dirinya sendiri, seorang ibu yang kuat dan memegang kendali. Amira tersenyum, senyum pertama yang tulus setelah mimpi buruk tadi. Ia menghampiri Kava, memeluknya, dan mencium puncak kepalanya yang wangi. "Ya, sayang. Ibu Ratu sudah kembali," bisiknya. Pak Joko mendekat dengan hormat, tangannya memegang sebuah tablet. "Nona, ada sesuatu yang harus Anda lihat." Amira mengangguk, melepaskan pelukannya dari Kava dan mengambil tablet itu. Di layarnya, terpampang sebuah undangan pernikahan digital. Foto Dito yang tersenyum angkuh merangkul seorang wanita yang Amira kenali sebagai Vina, rekan kerjanya. Mereka berdua tampak begitu bahagia, begitu sempurna. Di bawah foto mereka, tertera tanggal pernikahan. Hari Sabtu. Akhir pekan ini, hanya 3 hari lagi. Amira menatap foto itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya. Yang ada hanya kepastian. Kepastian bahwa keputusannya benar. Mereka tidak hanya membuangnya, mereka melakukannya dengan tergesa-gesa, seolah ingin menghapus jejaknya secepat mungkin untuk menyambut kebahagiaan baru mereka. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaannya. Ia mengembalikan tablet itu pada Pak Joko. Tatapannya lurus ke depan, menembus jendela kaca, menatap jutaan lampu kota yang terhampar di bawah kakinya. Kota ini adalah kerajaannya. Dan di kerajaannya, tidak boleh ada pengkhianat yang hidup bahagia. "Bagus," katanya dengan suara dingin yang membuat Pak Joko sedikit bergidik. Mereka mempercepat panggung kehancuran mereka sendiri. Fajar belum lagi menyingsing, namun di puncak Wijoyo Tower, sebuah perang telah dimulai. Amira tidak tidur barang sedetik pun. Ditemani secangkir kopi hitam pekat, ia mengubah salah satu ruang kerja di penthouse itu menjadi pusat komando. Papan tulis digital besar di dinding menyala, menampilkan bagan-bagan dan koneksi yang rumit. Di meja besar di hadapannya, beberapa laptop dan telepon terhubung ke jaringan terenkripsi milik perusahaan. Amira yang tadinya hanya seorang ibu yang patah hati kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang CEO yang dingin dan penuh perhitungan. Pukul 5 pagi, timnya mulai berdatangan. Mereka adalah orang-orang terbaik, para elit dari Wijoyo Group yang loyalitasnya tidak perlu diragukan. Mereka datang bukan karena perintah Bapak Wijoyo, tetapi karena panggilan langsung dari Amira. Mereka tahu, ketika nona muda memanggil pada jam yang tidak wajar, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Yang pertama tiba adalah Pak Joko, yang kini beralih fungsi dari penyelamat menjadi komandan lapangan. Ia membawa denah lengkap Grand Wijoyo Hotel, tempat pernikahan Dito dan Vina akan dilangsungkan. Yang kedua adalah Budi Santoso, Kepala Departemen Hukum Wijoyo Group. Seorang pengacara bertangan dingin yang dikenal tidak pernah kalah dalam kasus korporasi. Yang ketiga adalah Rina, seorang wanita muda dengan penampilan modis namun memiliki sorot mata tajam seorang investigator ulung. Ia adalah kepala tim intelijen internal perusahaan. Dan yang terakhir adalah seorang pria kurus berkacamata tebal bernama Gilang, seorang peretas etis jenius yang mampu melacak jejak digital sekecil apapun. "Selamat pagi,"
Sapa Amira tanpa basa-basi saat mereka semua sudah duduk mengelilingi meja. Kita tidak punya banyak waktu. 3 hari. Saya mau dalam 3 hari, kita kumpulkan semua amunisi yang kita butuhkan untuk menghancurkan beberapa orang. Tidak ada yang bertanya siapa orang-orang itu. Mereka hanya mengangguk, siap menerima perintah. Amira memulainya dengan menampilkan foto Dito di layar utama. Target pertama, Dito Wijoyo. Status, manajer pemasaran di PT Graha Mandiri, anak perusahaan kita di bidang properti. Tuduhan sementara, penggelapan dana perusahaan. Budi, sang pengacara, mengangkat alis. Tuduhan serius, Nona. Apa kita punya bukti awal? Saya punya intuisi, jawab Amira dingin. Saya mengenalnya sebagai pria yang hidup sederhana. Namun, beberapa minggu sebelum menikahi saya, pengeluarannya meningkat drastis. Cincin, sewa rumah, dan lain-lain. Lalu, dia mampu memesan paket pernikahan termahal di hotel kita. Gajinya sebagai manajer tidak akan cukup untuk semua itu, kecuali dia menabung seumur hidupnya, yang mana saya ragu. Gilang, saya mau kamu lacak semua aliran dana pribadinya selama 6 bulan terakhir. Lalu, bobol sistem keuangan Graha Mandiri. Cari proyek-proyek yang dia tangani. Cari invoice fiktif, markup anggaran, atau komisi ilegal dari vendor. Saya yakin ada sesuatu di sana. Budi, begitu Gilang menemukan celah, siapkan semua dokumen hukum untuk tuntutan pidana dan perdata. Gilang hanya tersenyum tipis dan mulai mengetik dengan cepat di laptopnya. Anggap saja sudah beres, Nona. Amira kemudian menampilkan foto Vina. Target kedua, Vina Anjani. Status, asisten manajer pemasaran di perusahaan yang sama, bawahan Dito. Tuduhan, pencurian properti intelektual. Amira kemudian menceritakan dengan detail beberapa konsep kampanye pemasaran properti yang brilian, yang pernah ia diskusikan dengan Dito saat mereka masih bersama. Ia menggambarkannya sebagai obrolan santai, ide-ide iseng dari seorang desainer grafis. Saya yakin Dito memberikan ide-ide itu pada Vina untuk mendongkrak karirnya. Rina, selidiki proposal proyek yang Vina ajukan dalam 3 bulan terakhir. Gilang, cari draft awal, metadata file, dan jejak email yang berhubungan dengan proyek-proyek itu. Kita harus buktikan bahwa ide itu bukan berasal darinya, dan tanggal pengajuannya mencurigakan. Budi, siapkan gugatan perdata atas nama perusahaan atas kerugian intelektual. Rina mencatat semuanya di tabletnya. Akan kami selidiki sampai ke akarnya, Nona. Kami juga akan periksa latar belakang pendidikannya, apakah ada riwayat plagiarisme di masa lalu. Terakhir, Amira menampilkan foto Ibu Ratna. Wajahnya mengeras saat melihat wanita tua yang telah menghinanya itu. Target ketiga, Ratna. Ibu dari Dito. Saya tidak ingin menuntutnya secara hukum. Untuknya, saya ingin kehancuran sosial. Rina, gali semua tentang wanita ini. Gaya hidupnya, lingkaran pertemanannya, sumber kekayaannya. Dia terlihat sangat angkuh dan sombong. Orang seperti itu biasanya punya banyak rahasia. Apakah dia punya utang? Apakah dia terlibat arisan bodong? Apakah ada skandal keluarga yang dia tutupi? Saya ingin semua kebusukannya terbongkar di hari pernikahan putranya, di depan teman-teman sosialitanya. Saya mengerti, Nona. Kehancuran reputasi, kata Rina dengan senyum penuh arti. Setelah mendelegasikan tugas-tugas utama, Amira beralih ke Pak Joko. Pak Joko, logistik acara. Saya mau semua staf hotel yang bertugas di ballroom hari itu adalah orang-orang kita. Operator proyektor, teknisi audio, manajer lantai, bahkan para pelayan. Saya tidak mau ada satupun kemungkinan gagal. Kita akan mengambil alih acara mereka dari dalam. Amankan semua rekaman CCTV di sekitar ballroom. Saya mau setiap ekspresi terkejut dan hancur mereka terekam dengan jelas dari berbagai sudut. Semua akan diatur sesuai perintah, Nona, jawab Pak Joko dengan tegas. Orkestra kehancuran itu mulai bergerak. Selama 3 hari 3 malam berikutnya, penthouse itu tidak pernah tidur. Tim bekerja tanpa henti, didorong oleh efisiensi Amira yang luar biasa. Gilang berhasil menemukan bukti transfer dana dari rekening vendor ke rekening pribadi Dito, disamarkan sebagai biaya konsultasi. Totalnya mencapai hampir 2 miliar rupiah. Budi segera menyusun berkas tuntutan yang setebal kamus. Tim Rina berhasil menemukan bahwa Vina memang mengajukan proposal brilian yang membuatnya dipromosikan. Gilang menemukan draft awal proposal itu di hard disk Dito, dibuat beberapa hari sebelum Vina mengajukannya, dengan metadata yang menunjukkan ide itu ditulis jauh sebelum Vina bergabung dengan tim tersebut. Lebih jauh lagi,
Rina menemukan fakta bahwa Ibu Ratna ternyata terlilit utang kartu kredit yang sangat besar dan sering meminjam uang dari rentenir untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Keangkuhannya hanyalah sebuah fasad rapuh. Di tengah kesibukannya mengatur perang, Amira tidak pernah melupakan perannya sebagai ibu. Setiap beberapa jam, ia akan masuk ke kamar Kava untuk memeriksanya. Ia akan duduk di tepi tempat tidur, mengelus rambut putranya yang tertidur pulas. Di saat-saat hening seperti inilah, tekadnya semakin membaja. Ia melihat wajah polos Kava, dan ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti atau merendahkan putranya. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang membangun kembali benteng perlindungan di sekitar anaknya, benteng yang begitu tinggi dan kuat sehingga tidak ada pengkhianat yang bisa menembusnya. Sambil menatap wajah Kava, ia bergumam dalam hati, ini bukan hanya untuk ibu, nak. Ini untuk masa depanmu. Pada malam ketiga, semua amunisi telah terkumpul. Semua rencana telah matang. Seluruh tim berkumpul sekali lagi untuk laporan akhir. Semua siap. Amira berdiri di depan jendela, menatap kerlip lampu kota yang kini terasa seperti permata di telapak tangannya. Hanya ada satu elemen terakhir yang dibutuhkan untuk membuat pertunjukan ini sempurna. Ia mengambil teleponnya dan menekan nomor panggilan cepat. Panggilan itu langsung tersambung. Ayah, sapanya, suaranya tenang dan penuh kendali. Amira, putriku. Bagaimana keadaanmu dan Kava? Suara berat dan berwibawa Bapak Wijoyo terdengar dari seberang. Kami baik, ayah. Sangat baik, jawab Amira. Aku menelepon bukan untuk meminta bantuan. Aku menelepon untuk memberimu undangan. Hari Sabtu siang, di Grand Wijoyo Hotel. Aku ingin ayah menjadi tamu kehormatan di sebuah acara. Ada jeda sejenak. Bapak Wijoyo adalah pria yang cerdas. Ia bisa merasakan nada bicara putrinya. Acara apa ini? Amira tersenyum tipis. Sebuah panggung penghakiman. Ayah, aku ingin ayah melihat langsung bagaimana putrimu mengambil kembali mahkotanya. Di seberang telepon, terdengar tawa pelan yang penuh kebanggaan. Aku tidak akan melewatkannya. Seluruh Wijoyo Group ada di belakangmu, putriku. Panggilan berakhir. Amira meletakkan teleponnya. Semesta telah diatur. Para aktor telah siap. Panggung telah ditata. Tirai akan segera dibuka. Hari Sabtu itu datang dengan langit yang cerah dan matahari yang bersinar terik, seolah alam semesta sendiri turut merestui penyatuan dua jiwa yang paling licik di muka bumi. Di Grand Wijoyo Hotel, kesibukan sudah terasa sejak pagi. Karangan bunga megah berjejer di sepanjang lobi, kelopak mawar putih dan lili Casablanca menyebarkan aroma kemewahan yang memabukkan. Lantai marmernya dipoles hingga berkilau seperti cermin, memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit tinggi. Semua tampak sempurna. Sebuah panggung yang disiapkan untuk dongeng seorang pangeran dan putri dari dunia korporat. Dongeng yang dibeli dengan uang hasil penggelapan. Di dalam kamar rias pengantin pria yang mewah, Dito menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan setelan jas pesanan khusus seharga ratusan juta rupiah, kainnya terasa halus di kulitnya, potongannya sempurna membentuk bahunya yang bidang. Rambutnya ditata klimis, dan jam tangan bermerek yang melingkari pergelangan tangannya berkilau di bawah cahaya lampu. Ia tersenyum puas. Inilah dirinya yang sesungguhnya. Seorang pria sukses, pemenang, yang pantas mendapatkan semua ini. Pikirannya melayang sejenak pada Amira. Wanita itu terasa seperti mimpi buruk dari masa lalu yang jauh, padahal baru beberapa hari yang lalu ia membuangnya. Ia membayangkan Amira, mungkin saat ini sedang menangis di sebuah kontrakan sempit, menyesali nasibnya. Dito mendengus. Perempuan bodoh. Ia hanya sebuah batu loncatan, sebuah alat yang berguna pada masanya. Kini ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Ia akan menikahi Vina, wanita yang selevel dengannya. Vina cantik, cerdas, licik, dan yang terpenting, ambisius. Vina mengerti dunianya, dunia di mana seseorang harus menginjak kepala orang lain untuk bisa naik ke puncak. Bersama Vina, ia yakin bisa mencapai posisi yang lebih tinggi lagi. Ia merasa tak terkalahkan. Di sisi lain hotel, di kamar pengantin wanita yang lebih besar dan lebih mewah, Vina sedang memutar tubuhnya di depan cermin tiga sisi. Gaun pengantinnya bertahtakan ratusan kristal Swarovski, menjuntai indah ke lantai. Kalung berlian yang diberikan Dito sebagai hadiah pernikahan melingkari leher jenjangnya, terasa dingin namun memuaskan. Ia merasa seperti seorang ratu. Semua mata akan tertuju padanya hari ini. Semua teman-temannya akan iri. Ia telah berhasil merebut Dito, pria paling menjanjikan di divisinya, dan sekarang ia akan menjadi Nyonya Wijoyo. Kau cantik sekali, Enam,
puji salah seorang pengiring pengantinnya. Vina tersenyum angkuh. Tentu saja. Dito tidak akan memilih wanita sembarangan. Ia kemudian tertawa kecil. Kalian harusnya lihat wanita sebelumnya. Namanya Amira. Janda kampung, punya anak, penampilannya kucel. Aku tidak habis pikir apa yang Dito lihat dari perempuan seperti itu. Serius? Dito pernah dengan yang seperti itu? Tanya pengiring pengantin yang lain, terdengar tak percaya. Hanya selingan, kurasa, jawab Vina sambil mengibaskan tangannya. Untung saja Dito cepat sadar dan kembali ke wanita yang sekelas. Yaitu aku. Mereka semua tertawa bersama. Tawa yang merendahkan seorang wanita yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka tahu sedang merencanakan kehancuran mereka. Sementara itu, Ibu Ratna adalah orang yang paling bahagia hari itu. Mengenakan kebaya yang harganya setara dengan sebuah mobil, ia berjalan hilir mudik di area lobi, menyapa teman-teman sosialitanya dengan senyum lebar. Setiap sapaan dibumbui dengan cerita tentang betapa hebatnya menantu barunya, dan betapa megahnya pesta yang ia selenggarakan untuk putranya. Oh, Jeng, lihat saja nanti. Vina itu lulusan luar negeri, cerdas sekali. Jauh berbeda dengan yang kemarin. Sampah, bisiknya pada salah seorang temannya, cukup keras agar beberapa orang di sekitarnya bisa mendengar. Yang kemarin itu hanya mengincar harta Dito. Untung anakku pintar dan segera mencampakkannya. Perempuan tidak tahu diri. Ia terus menyebar fitnah, melukis citra Amira seburuk mungkin dan mengangkat citra Vina setinggi langit. Ia tidak tahu, setiap kata yang ia ucapkan terekam oleh mikrofon tersembunyi yang disematkan di bros salah seorang pelayan yang berdiri di dekatnya. Pelayan itu, yang tersenyum sopan sambil menawarkan minuman, adalah salah satu orang kepercayaan Pak Joko. Di balik layar kemeriahan pesta, orkestra Amira bekerja dalam sunyi. Manajer hotel yang memastikan semua persiapan Dito berjalan lancar, adalah orang yang melapor pada Pak Joko setiap 15 menit. Tim teknisi audio dan visual yang memeriksa proyektor dan pengeras suara adalah tim dari Gilang, yang memastikan hanya konten dari Amira yang akan tayang nantinya. Bahkan MC acara yang sedang bercanda dengan Dito, adalah seorang profesional yang disewa Amira, yang setiap kalimatnya sudah diatur dalam naskah tak terlihat. Seluruh tempat itu, dari lobi hingga ballroom, berada dalam kendali penuh Amira. Para pendosa itu sedang berpesta di dalam sangkar emas yang mereka tidak sadari keberadaannya. Upacara akad nikah dilangsungkan di sebuah ruangan yang lebih kecil dan intim. Dito mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, lantang dan penuh percaya diri. Saksi menyatakan sah, dan tepuk tangan meriah membahana. Vina mencium tangan Dito, dan Dito mencium keningnya. Mereka resmi menjadi suami istri. Kemenangan mereka terasa mutlak. Ibu Ratna menitikkan air mata kebahagiaan palsu, merasa semua rencananya berjalan sempurna. Setelah akad nikah, para tamu diantar menuju ballroom utama untuk resepsi. Musik orkestra yang lembut mengalun menyambut mereka. Dito dan Vina berjalan di atas karpet merah menuju pelaminan yang megah, dihiasi ribuan bunga mawar putih. Mereka duduk di singgasana mereka, melambaikan tangan pada para tamu, menerima ucapan selamat, dan menikmati puncak kejayaan mereka. Acara berlangsung lancar selama sekitar 1 jam. Makan malam disajikan, para tamu berbincang, dan tawa memenuhi ruangan. Akhirnya, tibalah saatnya untuk kata sambutan dari kedua mempelai. Musik pun berhenti. MC naik ke atas panggung dengan senyum profesional. Hadirin sekalian yang kami hormati, para tamu undangan yang berbahagia, sapanya dengan suara yang hangat. Sungguh sebuah malam yang indah, di mana kita semua menjadi saksi bersatunya dua hati, mempelai kita yang berbahagia, Bapak Dito dan Ibu Vina. Tepuk tangan kembali terdengar. Dito dan Vina berdiri, siap untuk mengucapkan pidato kemenangan mereka. Dan sebelum kita mendengarkan kata sambutan dari kedua mempelai, lanjut sang MC, kita akan. Ia berhenti sejenak, menempelkan jari ke earphone-nya, seolah sedang menerima instruksi mendadak. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedikit bingung, sebuah akting yang sangat meyakinkan. Mohon maaf, hadirin. Sepertinya ada sedikit perubahan acara. Harap tenang sejenak. Suasana menjadi sedikit hening. Para tamu saling berbisik. Dito dan Vina saling pandang, tidak mengerti. MC itu kembali mengangkat mikrofonnya, kali ini dengan nada yang lebih teatrikal. Hadirin sekalian, sepertinya kita akan menyambut kedatangan seorang tamu yang tidak ada dalam daftar undangan. Namun, panitia baru saja memberitahu saya bahwa kehadirannya akan membuat perayaan ini jauh lebih bermakna. Semua mata sontak tertuju pada pintu utama ballroom. Ada apa ini? Siapa tamu misterius itu? Dito mulai merasa tidak enak, firasat buruk yang samar menyelimutinya.
Vina terlihat kesal karena acaranya terganggu. Ibu Ratna tampak siap untuk memarahi siapapun yang berani merusak hari besar putranya. Di tengah keheningan yang penuh antisipasi itu, 2 daun pintu raksasa di ujung ballroom, yang terbuat dari kayu jati berukir, mulai terbuka dengan perlahan. Tanpa suara. Gerakannya anggun, dramatis, dan terasa mengancam. Cahaya dari lobi luar menerobos masuk, membentuk sebuah siluet yang membuat jantung Dito serasa berhenti berdetak. Siluet seorang wanita dan seorang anak kecil. Keheningan di dalam ballroom terasa begitu pekat, seolah suara ribuan orang tersedot ke dalam lubang hitam. Siluet di ambang pintu itu perlahan menjadi jelas saat cahaya ballroom menerpanya. Di sanalah ia berdiri. Amira. Tapi ini bukan Amira yang mereka kenal, bukan Amira yang mereka buang. Wanita yang berdiri di sana adalah manifestasi dari kekuatan dan kekayaan. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Potongannya sederhana namun memancarkan kemewahan yang tak terbantahkan. Rambutnya yang hitam panjang ditata dalam gelombang yang anggun, riasan wajahnya tajam dan tegas, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan bibirnya yang dipulas warna senada dengan gaunnya. Di lehernya, tergantung sebuah kalung safir biru yang dikelilingi berlian, berkilauan dingin di bawah cahaya lampu kristal. Ia tidak terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk mengklaim kembali tahtanya. Dan di sampingnya, menggenggam erat tangannya, berdiri Kava. Anak itu mengenakan setelan tuxedo kecil berwarna hitam, lengkap dengan dasi kupu-kupu. Wajahnya yang polos menatap lurus ke depan, tanpa rasa takut, seolah ia mengerti sepenuhnya peran penting yang sedang ia mainkan. Kehadirannya yang mungil di samping ibunya yang agung justru menambah aura kekuatan mereka, sebuah simbol dari apa yang telah dipertaruhkan dan apa yang akan dibela. Dito terpaku di atas pelaminan. Napasnya tercekat. Otaknya gagal memproses apa yang dilihat matanya. Bagaimana bisa? Bagaimana perempuan kampung yang ia usir di tengah hujan itu berubah menjadi sosok yang begitu mengintimidasi? Dari mana ia mendapatkan pakaian itu? Kalung itu? Dan yang paling penting, dari mana ia mendapatkan keberanian untuk datang ke sini? Di sebelahnya, Vina menyipitkan mata. Siapa itu? Mas? Mantanmu yang kau ceritakan? Bisiknya, nadanya penuh racun dan rasa terancam. Ia bisa merasakan aura superioritas yang terpancar dari Amira, dan itu membuatnya marah. Ibu Ratna adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya memerah karena amarah. Bagaimana perempuan sampah ini berani-beraninya menampakkan wajahnya di sini, di hari paling bahagia putranya, di depan semua teman-teman sosialitanya? Ini adalah sebuah penghinaan. Musik di dalam ruangan telah mati total. Yang terdengar hanyalah gumaman dan bisik-bisik para tamu yang mulai bertanya-tanya. Lalu, Amira mulai berjalan. Langkahnya tidak terburu-buru. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer terdengar, seperti detak lonceng kematian. Ia berjalan lurus di sepanjang karpet merah yang tadinya diperuntukkan bagi pengantin, seolah karpet itu memang sengaja digelar untuk menyambutnya. Saat ia berjalan, semua mata mengikuti. Para kolega Dito dan Vina yang pernah bertemu Amira sebelumnya menatap dengan mulut ternganga, tidak percaya pada transformasi yang mereka lihat. Teman-teman Ibu Ratna saling berbisik, mengagumi penampilan Amira sekaligus bingung dengan identitasnya. Siapa dia? Cantik sekali, bisik salah seorang dari mereka, cukup keras untuk didengar oleh Ibu Ratna, yang membuat wajahnya semakin masam. Amira dan Kava terus berjalan hingga mereka berhenti tepat di depan tangga kecil menuju pelaminan. Mereka berdiri di sana, mendongak menatap 3 orang yang duduk di singgasana palsu mereka. Dito, Vina, dan Ibu Ratna. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara melengking Ibu Ratna. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Beraninya kau datang ke sini, perempuan gila. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk Amira dengan jari gemetar. Tidak tahu malu. Pengacau. Keamanan. Keamanan. Di mana keamanan? Cepat seret dan usir perempuan ini dari sini. Beberapa petugas keamanan hotel yang berjaga di sudut ruangan, orang-orang pilihan Pak Joko, tetap diam di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Mereka hanya menatap lurus ke depan seolah tidak mendengar apa-apa. Amira tidak membalas teriakan itu. Ia bahkan tidak melirik Ibu Ratna. Baginya, wanita tua itu tidak lebih dari seekor anjing yang menyala. Mengabaikannya adalah penghinaan terbesar. Ia hanya menatap Dito, tatapannya dingin dan menusuk, membuat darah di pembuluh darah Dito terasa membeku. Melihat tidak ada reaksi dari keamanan, dan suaminya hanya diam mematung, Vina angkat bicara. Mau apa kau kesini? Pesta ini sudah selesai untukmu.
Pergilah sebelum kami benar-benar membuatmu malu. Katanya, mencoba terdengar berani, namun ada getar ketakutan dalam suaranya. Akhirnya, Amira bergerak. Dengan keanggunan seekor predator, ia menaiki 3 anak tangga menuju panggung utama. Ia berjalan melewati Dito dan Vina yang berdiri kaku, lalu berhenti tepat di samping MC. Sang MC, sesuai naskah, mundur beberapa langkah dengan wajah pura-pura bingung dan menyerahkan mikrofon nirkabel yang ada di tangannya kepada Amira. Lampu sorot utama, yang dioperasikan oleh tim Amira, seketika meredupkan cahayanya di area pelaminan dan fokus menerangi Amira seorang. Dalam sekejap, panggung itu menjadi miliknya. Pengantin dan keluarganya kini hanyalah bayangan di latar belakang pertunjukannya. Amira membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sekali lagi. Ia menarik napas pelan, matanya menyapu ratusan wajah tamu yang menatapnya dengan penuh tanya. Lalu, tatapannya kembali terkunci pada Dito dan Vina. Ia mengangkat mikrofon ke bibirnya. Selamat malam semua. Maaf mengganggu pesta yang indah ini, suaranya terdengar jernih, tenang, dan memenuhi setiap sudut ballroom. Suara yang sama sekali berbeda dari suara lirih penuh permohonan yang Dito dengar beberapa hari lalu. Suara ini adalah suara kekuasaan. Ia memutar sedikit tubuhnya, menghadap langsung pada pasangan pengantin yang wajahnya pucat pasi. Dan tentu saja selamat atas pernikahan kalian, Dito, Vina. Ia mengucapkan nama mereka dengan penekanan yang tajam, seolah sedang menandai mangsanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan mencapai puncaknya. Dito ingin berteriak, menyuruhnya berhenti, tetapi suaranya seolah hilang di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri di sana, berkeringat dingin, merasakan firasat bahwa seluruh hidupnya akan segera berakhir. Amira tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya yang dingin. Aku hanya ingin memberikan sedikit hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Lanjutnya, suaranya yang lembut terdengar semakin mengancam. Sebagai pemilik panggung ini, kurasa aku punya hak untuk itu. Hadiah pernikahan. Kata-kata itu terdengar manis, namun syarat akan ancaman. Amira tersenyum tipis, matanya yang dingin menatap lurus ke arah operator proyektor di belakang ruangan, yang tak lain adalah Gilang si peretas jenius. Dengan satu anggukan kecil darinya, pertunjukan sesungguhnya dimulai. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan, yang sedari tadi menampilkan nama Dito dan Vina dalam kaligrafi emas yang norak, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hening sesaat, sebelum akhirnya layar itu kembali menyala, menampilkan sesuatu yang sama sekali tidak romantis. Yang pertama muncul adalah salinan laporan rekening bank. Angka-angka digital yang dingin dan kaku itu, menceritakan sebuah kisah pengkhianatan yang lebih kelam daripada drama apapun. Amira mulai menarasikan isi layar itu dengan suara yang tenang dan jelas, seolah ia sedang memberikan presentasi bisnis. Hadirin sekalian, khususnya para kolega dari PT Graha Mandiri, mulainya, sengaja menyebut nama perusahaan tempat Dito bekerja. Mungkin kalian semua mengenal mempelai pria, Bapak Dito Wijoyo, sebagai seorang manajer yang berdedikasi dan hidup sederhana. Namun, data tidak pernah berbohong. Layar berganti, menampilkan grafik yang menunjukkan lonjakan pengeluaran drastis dari rekening Dito dalam 6 bulan terakhir. Diikuti dengan rincian transaksi, pembelian jam tangan mewah, cicilan mobil sport, sewa sebuah apartemen lain yang tidak pernah Amira ketahui, dan tentu saja, uang muka untuk paket pernikahan megah ini. Dari mana seorang manajer dengan gaji yang kita semua tahu jumlahnya, mendapatkan uang sebanyak ini? Tanya Amira retoris. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung, menciptakan bisik-bisik di antara para tamu yang bekerja di perusahaan yang sama. Mereka tahu persis berapa gaji Dito. Mustahil ia mampu membiayai semua ini. Dito menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Hentikan ini, Amira. Apa yang kau lakukan? Teriaknya, suaranya terdengar panik. Amira mengabaikannya. Mari kita lihat lebih jauh. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan serangkaian invoice dari beberapa vendor rekanan PT Graha Mandiri. Di sampingnya, ditampilkan salinan transfer bank dari rekening perusahaan yang ditandatangani oleh Dito. Lalu, layar terbelah, menampilkan rekening bank pribadi Dito yang menerima transfer dari vendor-vendor yang sama beberapa hari kemudian, dengan keterangan, biaya konsultasi. Ini adalah modus operandi yang klasik. Jelas Amira, suaranya setajam pisau bedah. Markup anggaran. Bapak Dito menyetujui invoice dengan nilai yang digelembungkan dari vendor. Sebagai imbalannya, vendor mentransfer uang terima kasih ke rekening pribadinya. Korupsi, dalam bahasa sederhananya. Para petinggi PT Graha Mandiri yang hadir di pesta itu saling berpandangan dengan wajah tegang. Ini bukan lagi drama pribadi,
ini sudah menyangkut kejahatan kerah putih. Reputasi perusahaan mereka dipertaruhkan. Sebagai pukulan pamungkas, layar menampilkan rekaman CCTV dari sebuah bank. Video buram itu menunjukkan sosok Dito, mengenakan topi dan kacamata hitam, sedang mencairkan sejumlah besar uang tunai di teller. Tanggal rekaman itu hanya seminggu yang lalu. Uang yang sama yang ia gunakan untuk membayar sisa biaya pernikahan ini. Total dana perusahaan yang berhasil dinikmati oleh Bapak Dito untuk membiayai gaya hidup dan pernikahan impiannya ini, Amira berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Dito, adalah sebesar 1,8 miliar rupiah. Angka itu meledak di dalam ruangan. Para tamu terkesiap. Ibu Ratna, yang tadinya masih ingin berteriak, kini terdiam dengan mulut ternganga. Ia tahu Dito sering memberinya uang, tapi ia tidak pernah menyangka uang itu berasal dari sumber haram. Hebat, bukan? Lanjut Amira dengan nada sarkastis. Ia membangun istana kebahagiaannya di atas puing-puing kepercayaan perusahaan. Sebuah pencapaian yang patut diberi tepuk tangan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Yang ada hanya keheningan yang memalukan. Dito gemetar hebat, ia ingin lari dari panggung itu, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Semua mata kini menatapnya dengan pandangan jijik dan menghakimi. Setelah memastikan Dito hancur secara profesional, Amira beralih ke target berikutnya. Tapi, sebuah pertunjukan tidak akan lengkap tanpa pemeran pendukung yang hebat, bukan? Mari kita sambut, mempelai wanita, Ibu Vina Anjani. Lampu sorot kini bergerak sedikit, ikut menerangi Vina yang wajahnya sudah sepucat kertas. Ia mencengkeram lengan Dito, mencari perlindungan yang sia-sia. Layar proyektor kembali berubah. Kali ini menampilkan sebuah proposal kampanye pemasaran digital yang sangat inovatif, lengkap dengan desain dan strategi yang detail. Proposal yang membuat Vina mendapatkan promosi dan bonus besar beberapa bulan lalu. Proposal yang brilian, bukan? Kata Amira. Proposal inilah yang melambungkan nama Vina di kantor. Ia dipuji sebagai bintang baru yang kreatif. Tapi, ada satu masalah kecil. Layar kembali terbelah. Di satu sisi adalah proposal Vina. Di sisi lain, ditampilkan serangkaian sketsa tangan dan catatan digital yang dibuat di tablet. Sketsa dan catatan itu adalah ide-ide yang sama persis dengan proposal Vina, namun dibuat jauh-jauh hari sebelumnya. Metadata file di pojok layar menunjukkan tanggal pembuatan, 6 bulan yang lalu. Pemilik file, Amira. Ide-ide ini, kata Amira sambil menunjuk layar, adalah milik saya. Ide-ide yang saya ceritakan pada pria yang saat itu saya percayai, saat kami makan malam bersama. Saya menceritakannya sebagai seorang kekasih yang mendukung karir pasangannya. Namun, ia mengambil ide-ide itu, memberikannya pada selingkuhannya, yang kemudian mempresentasikannya sebagai miliknya sendiri. Amira menatap Vina dengan tatapan penuh belas kasihan palsu. Kau membangun karirmu di atas keringat dan kreativitas orang lain. Vina, kau adalah seorang pencuri. Pencuri properti intelektual. Kali ini, Vina tidak bisa diam. Reputasinya, karirnya, semua yang ia perjuangkan dengan cara licik, kini terancam hancur. Bohong. Itu semua bohong. Jeritnya histeris, suaranya melengking dan tidak terkontrol. Kau hanya seorang janda iri yang tidak terima dicampakan. Kau pasti memalsukan semua bukti itu. Fitnah. Ini semua fitnah. Ia menatap para tamu, mencoba mencari simpati. Jangan percaya padanya. Dia hanya perempuan gila yang sakit hati. Amira membiarkan Vina menyelesaikan amukannya. Ia menunggu sampai Vina terengah-engah kehabisan napas. Seluruh tamu menatap drama itu dengan napas tertahan. Suasana begitu tegang, hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Setelah Vina diam, Amira kembali mengangkat mikrofonnya. Wajahnya tenang, kontras dengan histeria Vina. Ia tersenyum sinis. Fitnah, katamu? Kau bilang aku memalsukan bukti. Ia berhenti sejenak, matanya berkilauan dengan cahaya kemenangan yang dingin. Kau benar. Mungkin kata-kataku saja tidak cukup. Mungkin bukti digital juga bisa direkayasa. Ia kemudian memutar tubuhnya sedikit, menatap ke arah pintu VVIP di sisi panggung yang sedari tadi tertutup rapat. Kalau begitu, lanjutnya, suaranya kini menggema dengan kekuatan penuh, untuk membuktikan semua ini bukanlah fitnah, mari kita sambut saksi kunci kita. Semua mata sontak beralih dari panggung ke arah pintu VVIP yang ditunjuk oleh Amira. Pintu kayu ek yang tinggi dan megah itu biasanya hanya digunakan untuk tamu-tamu negara atau pemilik hotel. Siapakah saksi kunci yang begitu penting hingga harus masuk dari sana? Dito, Vina, dan Ibu Ratna menatap pintu itu dengan sisa-sisa harapan terakhir. Mungkin ini hanya gertakan Amira.
Mungkin tidak akan ada siapapun yang keluar dari sana. Harapan mereka musnah dalam sekejap. Dengan gerakan pelan dan tanpa suara, kedua daun pintu itu ditarik terbuka oleh dua orang staf hotel berseragam lengkap. Yang pertama kali terlihat adalah siluet seorang pria tinggi besar, diikuti oleh beberapa orang lain yang tampak seperti pengawal dan asisten. Lalu, pria itu melangkah maju masuk ke dalam sorotan cahaya ballroom. Dan seketika, seluruh ruangan, terutama mereka yang berasal dari kalangan bisnis dan pejabat, menahan napas secara kolektif. Pria itu adalah Bapak Wijoyo. Ia bukan sekadar pengusaha kaya. Ia adalah legenda. Seorang titan industri yang membangun kerajaannya dari nol. Wajahnya yang tegas dan berwibawa sering menghiasi sampul majalah bisnis paling prestisius. Setiap langkahnya bisa mengguncang pasar saham. Setiap keputusannya bisa menentukan nasib ribuan karyawan. Kehadirannya di sebuah acara pernikahan kelas menengah seperti ini sama mustahilnya dengan melihat matahari terbit dari barat. Bapak Wijoyo mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang dijahit sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, langkahnya masih tegap dan tatapannya setajam elang. Di belakangnya, Budi Santoso sang pengacara dan beberapa anggota tim hukumnya mengikuti dengan membawa map-map tebal. Dito merasakan kakinya lemas seketika. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bapak Wijoyo, CEO dari perusahaan induk yang membawahi PT Graha Mandiri. Bos dari bosnya. Dewa di dunia korporat yang selama ini hanya bisa ia lihat fotonya. Kenapa beliau ada di sini? Apa hubungannya dengan Amira? Pikiran Dito berputar kacau, mencoba mencari koneksi yang logis, namun otaknya menolak untuk bekerja. Para tamu undangan yang tadinya duduk kini serempak berdiri, sebagai bentuk penghormatan spontan kepada sang konglomerat. Suasana yang tadinya tegang karena drama pribadi kini berubah menjadi tegang karena kehadiran sosok yang begitu berkuasa. Bapak Wijoyo tidak mempedulikan mereka. Ia berjalan lurus ke arah panggung pelaminan, tatapannya terkunci pada Dito. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah vonis yang semakin mendekat. Ia menaiki tangga panggung dengan tenang. Amira, putrinya, menyambutnya dengan senyuman kecil dan menyerahkan mikrofon kepadanya. Bapak Wijoyo mengambil mikrofon itu, lalu berdiri di samping Amira, menghadap ke arah ratusan tamu dan 3 pendosa yang kini berdiri mematung seperti terhipnotis oleh kengerian. Selamat malam, sapanya, suaranya berat dan dalam, dipenuhi otoritas yang tidak bisa dibantah. Suara itu menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat semua orang diam 1000 bahasa. Saya di sini bukan sebagai tamu undangan. Saya di sini karena ada sebuah urusan bisnis yang sangat serius. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia menunjuk Dito dengan dagunya. Pria yang berdiri di pelaminan itu, katanya, suaranya terdengar dingin dan mematikan, telah dengan berani menggelapkan dana dari salah satu perusahaan saya. Ia menekankan kata, saya, dengan begitu kuat, hingga Dito merasa seolah sebuah palu godam baru saja menghantam dadanya. Perusahaan saya. Bukan sekadar anak perusahaan. Tapi miliknya. Bapak Wijoyo kemudian mengalihkan pandangannya pada Vina yang gemetar tak terkendali. Dan wanita di sebelahnya, telah dengan licik mencuri properti intelektual yang sangat berharga. Properti intelektual yang seharusnya menjadi salah satu aset masa depan bagi perusahaan saya. Lutut Vina lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada tiang bunga di dekatnya. Habis sudah. Semuanya habis sudah. Namun, Bapak Wijoyo belum selesai. Ia menyimpan pukulan yang paling menghancurkan untuk bagian akhir. Ia berbalik sedikit, merangkul bahu Amira dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungan semua ini dengan wanita muda yang berdiri di samping saya ini? Katanya, suaranya kini sedikit melembut saat berbicara tentang putrinya. Kalian mengenal pria itu sebagai atasan kalian. Kalian mengenal wanita itu sebagai rekan kerja kalian. Tapi kalian semua, termasuk 3 orang di panggung ini, tidak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Ia menatap lurus ke arah Dito dan Ibu Ratna. Tatapannya menembus langsung ke jiwa mereka, meremukan sisa-sisa kesombongan mereka menjadi debu. Maka, izinkan saya memperkenalkannya secara resmi. Ia mengangkat tangannya, menunjuk pada Amira yang kini berdiri tegak dengan dagu terangkat, aura seorang pewaris sejati terpancar kuat dari dirinya. Perkenalkan, kata Bapak Wijoyo dengan suara yang menggelegar. Putri tunggal saya, pewaris sah dari semua yang saya miliki, dan pemilik sebenarnya dari semua yang kalian lihat malam ini. Amira Cahyaning Wijoyo. Nama itu, nama keluarga itu, Wijoyo. Sama seperti nama belakang Dito. Tapi ini bukan sembarang Wijoyo. Ini adalah Wijoyo yang sesungguhnya.
Sumber dari segala kekuasaan dan kekayaan yang selama ini Dito dambakan. Kebenaran itu menghantam Dito dan Ibu Ratna seperti sambaran petir. Amira. Gadis desa yatim piatu yang mereka hina, yang mereka usir, yang mereka anggap sampah, ternyata adalah seorang putri mahkota yang sedang menyamar. Putri dari pria yang paling mereka takuti dan hormati di dunia bisnis. Dunia Dito runtuh dalam sekejap. Seluruh ambisinya, seluruh rencananya, pernikahannya, masa depannya, semuanya lenyap menjadi asap. Ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Ia tidak hanya menipu seorang wanita, ia telah menipu dan menghina putri dari sang raja. Ibu Ratna merasakan darahnya surut dari wajahnya. Semua kata-kata kasarnya, semua hinaannya, semua caci makinya pada Amira kembali terngiang di kepalanya. Ia telah menyebut seorang putri konglomerat sebagai gelandangan. Ia telah melempar pakaiannya ke jalan. Ia telah membanting pintu di depan wajahnya. Rasa ngeri yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Syok itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Kaki Ibu Ratna tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai panggung dengan bunyi gedebuk yang keras. Matanya melotot tak percaya. Sesaat kemudian, Dito menyusul. Lututnya lemas tak bertulang, dan ia jatuh berlutut di atas panggung yang seharusnya menjadi singgasana kemenangannya. Ia menatap Amira, lalu ke Bapak Wijoyo, mulutnya terbuka ingin mengatakan sesuatu, memohon ampun, tapi tidak ada suara yang keluar. Dua orang yang tadinya begitu angkuh dan sombong itu, kini bersimpuh di lantai. Hancur, syok, dan kalah telak di hadapan wanita yang telah mereka zalimi. Panggung pelaminan yang beberapa saat lalu menjadi simbol kemenangan Dito dan Ibu Ratna, kini telah berubah menjadi panggung penghakiman yang sunyi dan mengerikan. Dua sosok yang tadinya begitu angkuh, kini bersimpuh tak berdaya di lantai yang dingin. Dito, dengan setelan jas mahalnya, tampak seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Ibu Ratna, dengan kebayanya yang berkilauan, tak lebih dari seorang wanita tua yang hancur dan kehilangan segalanya. Keheningan di dalam ballroom pecah oleh suara-suara bisikan ngeri dan kilatan lampu kamera ponsel dari para tamu yang mengabadikan momen kejatuhan yang spektakuler itu. Amira dan Bapak Wijoyo menatap mereka dari atas, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan dingin seorang pemenang. Kemenangan mereka begitu absolut, sehingga tidak perlu lagi diiringi emosi. Bapak Wijoyo memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat ke arah Budi Santoso, pengacaranya. Budi melangkah maju, mengambil alih mikrofon. Sesuai bukti-bukti yang telah ditayangkan dan diperkuat oleh investigasi internal kami, katanya dengan suara datar seorang profesional, Bapak Dito Wijoyo secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang. Pihak Wijoyo Group tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap kejahatan semacam ini. Tepat saat Budi selesai berbicara, pintu utama ballroom kembali terbuka. Kali ini, yang masuk bukanlah seorang tamu agung, melainkan 6 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan tanpa ragu, membelah kerumunan tamu yang secara otomatis memberi jalan. Kehadiran mereka mengubah drama keluarga dan korporat ini menjadi sebuah kasus kriminal yang nyata. 2 orang petugas naik ke atas panggung. Dito mengangkat kepalanya, matanya yang liar dipenuhi kengerian saat melihat borgol logam di tangan salah seorang petugas. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan mimpi buruk. Tidak, jangan. Desisnya, menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia merangkak di lantai, mencoba mendekati kaki Amira. Amira, maafkan aku. Amira, aku mohon jangan lakukan ini. Amira menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya kehampaan. Pria yang merengek di kakinya ini adalah orang asing. Monster yang pernah menyamar sebagai pangeran dalam hidupnya. Kumohon, Amira, demi masa-masa kita bersama. Dito mencoba lagi, suaranya parau. Bapak Wijoyo melangkah maju, tubuhnya yang tinggi besar menghalangi pandangan Dito pada Amira. Sudah terlambat untuk memohon, kata sang konglomerat dengan suara sedingin es. Kau seharusnya memikirkan itu sebelum kau mengusir putriku dan cucuku ke jalanan di tengah hujan. Para petugas tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka menarik Dito berdiri dengan paksa. Dito meronta, tetapi tenaganya tidak sebanding dengan 2 pria terlatih itu. Dengan satu gerakan cepat, kedua tangannya diborgol di belakang punggungnya. Bunyi, klik, dari borgol yang terkunci terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi, menjadi penanda akhir dari semua ambisi dan kebebasan Dito. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dan penipuan, kata salah seorang petugas dengan tegas. Dito, dengan wajah pucat dan mata kosong, digiring menuruni panggung. Ia melewati para tamu yang menatapnya dengan campuran rasa jijik, kasihan, dan ngeri.
Ia melewati meja-meja makan yang penuh dengan hidangan mewah yang ia bayar dengan uang haram. Ia digiring keluar dari pesta pernikahannya sendiri sebagai seorang tersangka kriminal. Pintu ballroom tertutup di belakangnya, mengakhiri babak hidupnya yang penuh kepalsuan. Sekarang, tinggal Vina. Ia berdiri gemetar di sudut panggung, gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Ia baru saja sah menjadi istri seorang pria, dan beberapa menit kemudian suaminya ditangkap polisi. Bapak Wijoyo mengalihkan tatapan tajamnya pada Vina. Dan untuk Anda, Nona Anjani, kata Bapak Wijoyo, suaranya tidak meninggi namun setiap katanya terasa menusuk. Anggap karir Anda di seluruh industri ini sudah berakhir. Efektif detik ini, Anda dipecat dari PT Graha Mandiri karena pelanggaran etika berat dan pencurian properti intelektual. Tim hukum saya akan segera melayangkan gugatan perdata untuk memastikan Anda membayar ganti rugi setiap rupiah dari kerugian yang telah Anda sebabkan. Vina menjerit histeris. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya bisa, dan saya sudah melakukannya, jawab Bapak Wijoyo singkat. Ia memberi isyarat pada petugas keamanan hotel. Dua orang petugas berbadan tegap segera naik ke panggung dan memegang lengan Vina. Silakan antar nona ini keluar. Pesta sudah selesai untuknya. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku istrinya. Aku Nyonya Wijoyo. Vina meronta-ronta saat diseret turun dari panggung, gaunnya terseret-seret di lantai. Klaimnya atas nama, Wijoyo, terdengar begitu ironis dan menyedihkan di hadapan pemilik asli nama tersebut. Jeritannya yang memilukan perlahan menghilang saat ia dibawa paksa keluar dari ballroom. Kini, di atas panggung yang porak-poranda itu, hanya tersisa satu orang. Ibu Ratna. Ia masih terduduk di lantai, menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat. Semua teman sosialitanya yang tadi pagi ia sapa dengan angkuh, kini menatapnya dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik, lalu satu persatu mulai berbalik dan meninggalkan ballroom. Mereka tidak ingin terlibat atau bahkan terlihat dekat dengan keluarga kriminal yang telah memancing amarah seorang Wijoyo. Dalam beberapa menit, dunia sosial yang begitu ia banggakan telah mengucilkannya. Ia sendirian. Amira berjalan perlahan mendekati wanita tua yang telah menghancurkan hatinya itu. Ia berhenti di depan Ibu Ratna yang gemetar. Dari dalam dompet kecil yang ia bawa, Amira mengeluarkan sebuah benda. Sebuah cincin kawin emas yang tipis dan murah. Cincin yang diberikan Dito padanya, cincin yang ia simpan bukan sebagai kenang-kenangan, tetapi sebagai pengingat akan sebuah pengkhianatan. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan Ibu Ratna. Wajah wanita tua itu basah oleh air mata dan riasannya yang luntur, terlihat begitu tua dan kalah. Dulu, bisik Amira, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh Ibu Ratna. Kau membuang kami ke jalan di bawah hujan. Kau membanting pintu di depan wajah anakku yang ketakutan. Kau menyebut kami sampah. Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata itu meresap. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau berlutut di bawah lampu kristal termewah, di hadapan ratusan orang, tapi kau terlihat jauh lebih hina daripada pengemis jalanan yang pernah kutemui. Amira kemudian membuka telapak tangannya, menunjukkan cincin itu. Ini cincin dari putramu. Cincin yang menjadi simbol kebohongannya. Ia tidak memberikan cincin itu ke tangan Ibu Ratna. Ia hanya melepaskannya, membiarkan cincin itu jatuh dan bergelinding di lantai marmer di antara mereka berdua. Bunyi dentingnya yang kecil terdengar begitu nyaring. Ambil ini, kata Amira dengan suara dingin yang tak berperasaan. Mungkin benda ini lebih berharga daripada harga diri kalian yang sudah tidak ada sisa. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang mematikan itu, Amira berdiri. Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak perlu melihat penderitaan wanita itu lebih lama lagi. Tugasnya sudah selesai. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah dibayar lunas, di depan mata semua orang. Ia berbalik, berjalan menghampiri Kava yang sedari tadi berdiri tenang di samping kakeknya. Ia mengulurkan tangannya. Kava menyambutnya dan tersenyum. Senyum polos yang seolah mengerti bahwa ibunya baru saja memenangkan pertempuran besar. Ayo kita pulang, sayang, kata Amira lembut. Bersama ayahnya dan putranya, Amira berjalan menuruni panggung. Ia berjalan melewati sisa-sisa tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Ia tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Ia meninggalkan ballroom yang kacau balau itu, meninggalkan reruntuhan hidup para pengkhianatnya, dan melangkah keluar menuju fajar yang baru. 6 bulan berlalu sejak malam pernikahan yang dramatis itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan semua orang yang terlibat di dalamnya. Panggung penghakiman di Grand Wijoyo Hotel memang telah berakhir malam itu, tetapi gema dari peristiwa tersebut terus berlanjut.
menentukan nasib setiap pelakunya dengan presisi yang adil dan tanpa ampun. Bagi Dito, hidupnya berakhir di balik jeruji besi. Dengan bukti yang begitu kuat dan tim hukum Wijoyo Group yang bekerja tanpa lelah, persidangannya berjalan cepat. Ia divonis bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Seluruh asetnya, termasuk mobil sport dan apartemen rahasianya, disita oleh negara untuk membayar ganti rugi. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan masa depan. Di dalam selnya yang sempit, ia seringkali terbangun di tengah malam, dihantui oleh bayangan Amira yang berdiri di atas panggung dengan gaun merah darahnya, dan suara Bapak Wijoyo yang menggelegar mengumumkan kehancurannya. Vina, sang ratu sehari, bernasib tidak lebih baik. Sesuai janji Bapak Wijoyo, namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh industri. Tidak ada satupun perusahaan yang berani mempekerjakannya. Gugatan perdata dari Wijoyo Group membuatnya bangkrut total. Ia terpaksa menjual semua barang mewahnya dan kembali tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota. Mimpinya untuk menjadi sosialita kaya raya berubah menjadi mimpi buruk kehidupan yang serba kekurangan, di mana setiap hari ia harus berjuang hanya untuk bisa makan. Nasib paling tragis mungkin menimpa Ibu Ratna. Hukuman untuknya bukanlah penjara atau kebangkrutan, melainkan sesuatu yang lebih menyakitkan bagi orang sepertinya. Kehilangan status sosial dan hidup dalam kehinaan. Teman-teman sosialitanya mengucilkannya sepenuhnya. Namanya menjadi bahan cemoohan di setiap pertemuan. Terlilit utang dan tanpa pemasukan dari putranya, ia terpaksa menjual rumahnya dan pindah ke sebuah rumah peta kecil di lingkungan yang selalu ia hina. Setiap hari ia hidup dalam penyesalan, dihantui oleh keangkuhannya sendiri yang telah menghancurkan hidup putra satu-satunya dan dirinya sendiri. Sementara para pendosa itu menuai apa yang mereka tabur, Amira justru mekar dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Ia secara resmi mengambil alih posisi yang memang sudah ditakdirkan untuknya, Chief Executive Officer Wijoyo Group, menggantikan ayahnya yang memutuskan untuk semi pensiun dan lebih banyak menikmati perannya sebagai seorang kakek. Dunia korporat yang tadinya meragukan kemampuannya, dengan cepat dibuat bungkam. Amira memimpin dengan tangan yang tegas namun adil. Pengalamannya hidup sebagai orang biasa, memberinya perspektif unik yang tidak dimiliki oleh para eksekutif lain. Ia mengerti denyut nadi pasar dari bawah, ia memahami kebutuhan karyawannya, dan ia memiliki insting bisnis setajam ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Wijoyo Group meluncurkan beberapa inisiatif baru yang brilian, membuat saham perusahaan meroket dan namanya disegani di seluruh negeri. Ia bukan lagi sekadar putri mahkota, ia adalah sang ratu yang berkuasa penuh. Namun, di antara semua kesibukannya, Amira tidak pernah melupakan prioritas utamanya. Sore itu, di sebuah villa pribadi di tepi pantai milik keluarganya, Amira yang menjabat sebagai CEO sangar itu tidak terlihat. Yang ada hanyalah seorang ibu yang sedang tertawa lepas. Ia berlari-larian di atas pasir putih, mengejar Kava yang terkikik geli. Angin laut yang hangat meniup rambutnya, dan sinar matahari sore keemasan menyinari wajahnya yang tampak begitu damai dan bahagia. Mereka membangun istana pasir, mencari kerang, dan membiarkan ombak kecil membasahi kaki mereka. Tidak ada lagi jejak trauma di wajah Kava. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh kasih sayang, dilindungi oleh cinta ibunya dan kakeknya. Dari teras villa, Bapak Wijoyo menatap pemandangan itu dengan senyum haru. Ia melihat putrinya, yang kini telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana setelah melewati badai terberat dalam hidupnya. Ia melihat cucunya yang tertawa bahagia. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Inilah warisan terbaiknya. Saat matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu, Amira duduk di pasir sambil memeluk Kava dari belakang. Mereka berdua menatap cakrawala yang tak berujung. Ibu Ratu, panggil Kava dengan suara mungilnya, menggunakan panggilan kesayangannya. Apa kita akan selamanya bahagia seperti ini? Amira tersenyum, mengeratkan pelukannya. Ia mencium puncak kepala Kava yang wangi oleh aroma laut. Ia teringat akan malam di mana ia merasa dunianya telah berakhir, saat ia berdiri kedinginan di bawah hujan. Dan ia membandingkannya dengan momen ini, di bawah langit yang indah, di dalam pelukan kebahagiaan yang nyata dan tak terbantahkan. Ia telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah sekadar melihat musuhmu menderita, tetapi membangun kehidupanmu sendiri menjadi begitu indah dan penuh kemenangan, hingga keberadaan mereka tak lagi berarti. Ya, sayang, jawab Amira dengan suara penuh keyakinan dan cinta. Karena ibu tidak akan pernah lagi membiarkan mahkota kita jatuh.